Seumpama biji sesawi yang ditabur, yaitu tentang membelah lautan kesukaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harapan saya sudah diberkati Tuhan dan tetap semangat dan tetap tinggal dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan kita akan membahas untuk beberapa hari ke depan tentang hal itu, yang kita akan membahas dalam Keluaran 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan baca ayat yang kedua lebih dahulu. Dikatakan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di Pi-Hairot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi perjalanan mereka dihentikan Tuhan, bukan sekedar berhenti, mereka harus kembali. Kata kembali, mereka harus kembali dan harus berkemah di situ. Seringkali kita hidup ini ingin semuanya instan, sampai ke tanah yang Tuhan janjikan secara instan, perjalanan mulus, tanpa masalah dan tanpa problema di dalam hidup ini. Tetapi kadang-kadang kita harus mengalami, kita harus balik ini. Dan ini pernah saya sampaikan tentang seorang yang bernama Hagar. Ketika dia lari dari nyonyahnya, dari rumah daripada Abraham, lalu pada waktu itu, saudara Tuhan, dia berjumpa dengan malaikat, dan malaikat itu berkata di dalam Kejadian 16 ayat yang ke-9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyahmu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ini sesuatu yang harus dia alami dalam hidup ini. Kata ditindas pasti tidak enak, kata kembali pasti tidak nyaman itu. Tetapi ketahuilah bahwa kalau kita kembali sesuai dengan rencana Tuhan, bukan kita menjadi umpan daripada si jahat sebenarnya, tetapi sebenarnya di balik itu ada rencana dan maksud Tuhan. Dan ini juga terjadi, saudara yang kasih Tuhan, jadi bangsa Israel pada waktu mereka berjalan, mereka harus kembali. Dan apa sebenarnya rencananya? Pasti ada rencana Tuhan. Dikatakan saudara pengasih Tuhan di dalam ayat yang ketiga, dikatakan, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Jadi Tuhan berkata bahwa pasti orang Firaun akan berkata bahwa bangsa Israel tersesat itu. Lalu dikatakan di ayat yang keempat, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Jadi saudara Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita ini kita memang harus kembali, memang harus kita berhenti, kita harus mengalami sesuatu karena Tuhan ini menyatakan kemuliaan. Tuhan ingin membuktikan kebesaran, bukan kita menjadi umpan, bukan kita harus mengalami masalah, bukan, tapi sebenarnya Tuhan ingin menyatakan kemuliaan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mengalami hidup yang terpepet dan kejepit, bahkan betul-betul terjepit, tapi maksud Tuhan adalah bukan untuk kita mati, tetapi maksud Tuhan supaya kita ini mengalami satu kemuliaan Tuhan di dalam hidup ini. Pernah saudaraku dalam satu kisah ketika Tuhan berjalan, lalu datanglah Maria, dia berkata, saudaraku Lazarus dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang mungkin mengalami kesulitan. Seharusnya Tuhan datang ke tempat rumah Lazarus dan dia menyelesaikan masalah atau menyembuhkan. Tapi Tuhan berkata di dalam Yohanes 11 ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakitnya itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakitnya itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi sesuatu yang terkata seperti itu tidak akan membawa kematian, tapi kenyataannya kalau sudah baca itu Lazarus mengalami kematian. Lalu apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan tidak segera pergi ke rumah Lazarus menyembuhkan dia, tapi di ayat yang ke-6 di Yohanes 11 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Rasanya Tuhan menunda untuk menyembuhkan, tetapi tidak. Karena Tuhan
ada maksud untuk sebuah kemuliaan yang akan dinyatakan. Ada maksud, ada tujuan supaya ada kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kejadian kehidupan kita. Dan kalau hari ini saudara mengalami kondisi seperti itu, terjepit, pas-pasan, kesulitan, tetapi hidup saudara ada di jalan Tuhan, jangan khawatir, karena di dalam peristiwa itu ada maksud dan tujuan untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan takut dengan hal di saat saudara terjepit. Kalau itu yang Tuhan bawa dan Tuhan ada bersama dengan saudara, pasti Tuhan akan memberikan maksud dan jalan keluar yang luar biasa. Tidak perlu kita mengalami ketakutan. Itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya alami hal itu, terjepit, terpepet, dan lain sebagainya, dan saya akan ceritakan esok pagi. Sampai jumpa besok pagi, dan Tuhan memberkati. Tetap semangat dan tinggallah dalam kekudusan Tuhan, dan tetaplah berapi-api di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.